Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regi Prayoga dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan kembali secara singkat dari buku atau novel yang saya baca, yaitu yang berjudul 11. Dari novel 11.11 yaitu terdapat daftar isi yang terbagi menjadi 11 bagian, yaitu ada Aini, Melangkah Tanpamu, Acak Corak, Home, Samar, Temaram, Kala, Glipse, Harapan, I Heart Tea, Senja Bersayap. Nah, di sini saya akan menceritakan secara singkat perbagian yang dibagi di dalam buku novel. Yaitu yang pertama, cerita dari bagian Aini. Dalam bagian cerita tersebut yaitu ada tokoh yang bernama Aini yang hobinya yaitu fotografi atau fotografer, yang dimana dalam pertemuan yang dimana hobi itu mempertemukan Aini dengan seseorang laki-laki yang bernama Api, dan Api juga mempunyai hobi seperti Aini, yaitu fotografer, di mana saat pertemuan tersebut mereka saling berkenalan, saling bercakap dalam waktu panjang, bukan hanya sebatas di dunia maya sendiri. Lambat laut mereka mempunyai perasaan satu sama lain, yang awalnya hanya masalah dari kamera karena mereka mempunyai hobi fotografer. Sifat Api yang perhatian pada Aini membuat seorang Aini luluh dengan Api. Aini mengetahui bahwa Api mempunyai seseorang di mana pada saat itu Aini merasa dirinya sangat hancur karena mengetahui bahwa Api mempunyai seorang perempuan. Karena pada saat itu Aini merasakan cinta dan benci kepada Api, di mana karena Aini mencintai Api dan Aini juga sangat kecewa dengan seorang Api. Dan pada hari ulang tahun Aini, Api membuat sebuah lagu ciptaannya untuk pujaan hatinya, yaitu yang berjudul I Need You. Namun di sisi lain juga Aini sudah mempunyai seorang laki-laki yang bernama Baskara, yang dimana Baskara juga mengirimkan kata-kata indahnya untuk Aini. Di mana pada saat itu Aini merasa bimbang karena pada saat itu Aini juga merasakan resikonya jika mencintai Api yang sudah mempunyai perempuan, dan hatinya pun ditetapkan untuk Baskara walaupun perasaan sepenuhnya hanya untuk Api. Kian hari Api sakit, dan pada saat Aini sakit pun Api menengok Aini membawakan sup ayam kesukaan Aini, walaupun Aini tahu bahwa Api bukan kekasihnya. Namun pada saat itu juga
sifat asli Baskara muncul hingga Aini harus memutuskan dari Baskara dan memilih untuk sendiri dan menetapkan hatinya untuk menunggu Api. Lama Api tak pulang dan tak mengasih kabar kepada Aini karena Api mengejar cita-citanya, dan ia pun pulang demi tujuan yang lebih besar, yakni cinta. Dan pada saat Api telah menetapkan hatinya untuk Aini dan Api pun menjadikan Aini sebagai rumah atau tempat ia kembali. Bagian kedua yaitu yang bertema Melangkah Tanpamu, di mana menceritakan pada saat itu ada seorang nenek yang sedang berulang tahun dan akhirnya cucunya ikut merayakan ulang tahun neneknya. Dan pada saat itu cucunya menemukan plakat di rumah si nenek dan cucunya merasa penasaran karena si nenek merupakan musisi dengan lagu instrumental saja. Dan pada akhirnya si nenek pun menceritakan plakat tersebut. Yang berawal si nenek berjumpa dengan pemuda yang mampu membuat si nenek jatuh hati. Yang berawal dari sebuah konser musik ia mengenal pemuda itu. Kekaguman pria itu akan musik membuat ia ingin lebih jauh mengenalnya. Pemuda itu bernama Wira, dan tanpa disadari juga Wira juga memperhatikan Senggani, di mana Senggani itu nama dari nenek tersebut. Walaupun usia Wira dan Senggani cukup jauh, Wira pun begitu tampan. Walaupun umur Wira dan Senggani cukup jauh, tetapi Wira masih begitu tampan dan mempunyai sikap yang tenang hingga Senggani pun tertarik dengan Wira. Banyak peristiwa yang mereka alami seperti Senggani yang sakit, Wira terjatuh dari kereta, hingga Wira memutuskan hal yang sangat fatal karena Wira masuk ke golongan kiri. Tetapi bagaimanapun mereka berharap bisa bersatu kembali hingga pada saat sampai di titik terendahnya Senggani atau di titik kehilangannya Senggani membuka hatinya untuk menerima seorang laki-laki lain, tetapi hatinya tidak bisa dibohongi karena tidak mampu untuk berdusta. Setiap saat ia menunggu pria yang mengetuk pintunya dan untuk membawanya pergi ke dunia mimpi yang mereka bicarakan pada saat bersama dulu. Dan saya akan menceritakan dari
bagian 3 yang berjudul Acak Corak, di mana pada saat penulis menuliskan, di mana penulis menceritakan seorang pria yang memakai jas hitam dan berambut klimis duduk di halte dengan tatapan kosong mengarah ke jalan raya. Dan pada saat itu seorang wanita yang berpakaian memakai blazer warna putih tiba-tiba duduk di samping pria tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah teman dari pria tersebut yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian pria tersebut bercerita kepada wanita tersebut, di mana hatinya merasa resah, di mana pada masa sekarang sudah tidak memiliki pekerjaan karena manusia sudah melakukan hal tersebut dengan sendirinya. Hal ini dimulai dari revolusi industri dan modernisasi. Kemudian perempuan tersebut memberikan pendapatnya bahwa itu bagus karena si pria bisa memiliki banyak teman di tempat asalnya yang tempat api abadi atau api neraka. Kemudian pria itu juga mengatakan pada masa saat ini tidak ada orang-orang yang cerdas yang dia sukai, yaitu seperti Hitler, Stalin. Pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang memiliki pemikiran penindasan untuk menguasai dunia ini. Kemudian perempuan itu juga sudah tidak banyak pekerjaan karena zaman sekarang sudah sedikit orang yang melakukan kebajikan. Tentang berjudul Home, di mana menceritakan keluarga kecil yang terdiri dari sang ayah yaitu bernama Balian, sang istri yaitu Haran, dan anaknya yaitu bernama Rama yang bermula di ruang kerja Balian. Rama mengajak Balian bermain robot, lalu Balian yang sedang sibuk bekerja tidak bisa memenuhi permintaan Rama. Balian memang seorang pekerja keras, lalu Rama dipanggil oleh Hara untuk dibawa tidur. Setelah menidurkan Rama di kamarnya, Hara mendatangi Balian dan bertanya, haruskah Balian pergi kerja keluar kota? Sementara lusa akan Natal. Balian mengatakan bahwa pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan pada hari Natal. Balian pun berjanji bahwa dia akan berada di rumah untuk merayakan Natal bersama Rama dan Hara. Balian memberitahu Rama kalau dia akan pergi keluar kota untuk bekerja dan akan kembali sebelum Natal tiba. Rama pun merasa sangat kecewa karena ayahnya akan pergi keluar kota pada saat menjelang Natal. Setelah Balian selesai melakukan pekerjaan, Balian singgah ke toko mainan sebelum menuju ke bandara. Namun saat di toko, Balian mendapat telepon untuk segera kembali ke tempat Balian bekerja karena ada hal-hal yang harus diselesaikan oleh Balian. Kemudian pada saat sampai di bandara, Hara menelpon tetapi Balian tidak bisa mengangkat karena sedang sibuk mengangkat barangnya. Setelah sampai di resepsionis, Balian sangat kecewa karena penerbangan ditiadakan pada malam itu
Karena cuaca yang sangat buruk, Balian pun duduk dan menelpon Hara. Hara yang mengangkat telepon dan langsung mengatakan bahwa Rama mengalami pendarahan di kepala dan pembekuan darah di tulang belakang. Balian pun panik dan mendesak kembali ke bagian penerbangan untuk memastikan apakah pada malam ini tidak ada penerbangan. Seketika Balian teringat saat di mana di USG saat Rama menyebut namanya. Saat Rama mulai berjalan dan Rama merasa kecewa karena tidak ditemani ke taman. Keesokan harinya Balian sampai di rumah sakit dan melihat Rama terbaring dan hanya terdengar suara alat pendeteksi jantung. Balian pun menangis sembari memeluk Rama. Kemudian Balian melihat ada surat yang dijanjikan oleh Rama akan diberikan kepada Balian saat Natal. Pada saat Natal, surat itu berisi, Rama sangat ingin memiliki waktu untuk bermain dengan ayahnya. Dan Balian pun menangis dan membasahi kertas itu dengan air mata. Tiba-tiba mesin pendeteksi jantung berbunyi panjang. Balian dan Hara sibuk menekan bel untuk memanggil suster dan dokter, menyuruh mereka untuk menunggu di luar dan segera masuk ke dalam ruangan. Kemudian terdengar suara Rama memanggil ayah dan mamanya. Beberapa waktu kemudian Rama masuk ke ruangan Balian dan mengatakan agar ayahnya tidak kerja terus dan mengajak ayahnya bermain bola sepak di taman. Balian pun memenuhi keinginan Rama. Kemudian Balian bertanya kepada Rama apa yang diinginkan untuk Natal tahun ini. Rama menjawab kalau dia bingung ingin meminta apa karena dia sudah memiliki waktu untuk bermain dengan ayahnya. Dari sini Balian sadar bahwa waktu tidak dapat diulang, tapi kalau uang bisa dicari lagi. Terima kasih, mohon maaf karena tidak bisa menceritakan semua dalam novel tersebut karena waktu yang ditentukan tidak mencukupi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.